Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai Standard of the Professional Practice of Internal Auditing. Saya Riri Aulia Lestari sebagai moderator dan teman saya Yulia Rahmawil Utami dan Mutia Maswari. Pada materi kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Internal Auditing Professional Practice Standard, yang kedua Context of the IAA Standard, dan yang ketiga Code of Ethics the IAA and ISACA. Nah, untuk poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya Yuli. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawil Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang pertama. Sebelum masuk ke pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai standar untuk praktek profesional audit internal. Standar adalah prinsip-prinsip yang menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan audit internal. Standar adalah persyaratan wajib atau mandatory yang terdiri dari pernyataan atau statement dan interpretasi. Persyaratan adalah pernyataan dasar atau minimal bagi praktik profesional audit internal sekaligus untuk mengevaluasi efektivitas kinerjanya. Persyaratan ini berlaku secara internasional baik pada tingkat organisasi dan maupun individu. Setiap profesi memerlukan seperangkat standar untuk mengatur praktik, prosedur umum, dan etika. Standar utama untuk auditor internal adalah Institute of Internal Auditors atau IIA, International Professional Standard for the Practice of Internal Auditing atau standar IIA, merupakan satu set materi yang disebut dengan kitab merah. Nah, standar ini telah melalui beberapa revisi. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Internal Auditing Professional Practice Standard. Nah, standar IIA dirancang untuk yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk praktek internal audit, yang kedua menyediakan kerangka kerja untuk melakukan dan mempromosikan berbagai nilai tambah kegiatan audit internal, yang ketiga menetapkan dasar untuk pengukuran kinerja audit internal, dan yang keempat meningkatkan proses organisasi dan operasinya. Latar belakang standar IIA. Organisasi profesional Institute of Internal Auditor awalnya disebut dengan Standar Praktik Profesional Audit Internal pada tahun 1978 dengan tujuan untuk melayani seluruh profesi di semua jenis usaha, di berbagai tingkat pemerintahan, dan di semua perusahaan lain di mana auditor internal ditemukan untuk mewakili praktek audit internal sebagaimana seharusnya. Sebelumnya, dokumen yang paling otoritatif yaitu Pernyataan Tanggung Jawab Audit Internal yang ada awalnya dikeluarkan oleh IIA pada tahun 1947 dan kemudian direvisi selama bertahun-tahun sampai dengan standar yang berlaku pada saat ini. Standar internasional untuk praktik Professional Audit Internal IIA mengatur pekerjaan audit internal dan pengetahuan tentang standar ini merupakan syarat penting bagi CBOK. Nah, standar tersebut dikembangkan oleh Komite Standar Profesional IIA berdasarkan keahlian profesional serta komentar yang diterima dari anggota IIA dan pihak lain yang berkepentingan. Semua auditor sebagai anggota IIA diharapkan untuk mengikuti standar ini. Selanjutnya yaitu standar IIA saat ini apa yang telah berubah. Nah, standar IIA diperbarui secara berkala untuk mencerminkan atau memenuhi kebutuhan saat ini dengan bisnis dan praktisi profesional audit internal. Misalnya itu, pada tahun 2007, karena beberapa menyatakan kekhawatiran profesional tentang siapa yang meninjau audit internal. Nah, standar direvisi untuk menambahkan atribut standar 1312 tentang penilaian eksternal.
Penilaian eksternal harus dilakukan setidaknya sekali setiap 5 tahun oleh tim yang berkualitas, resensi independen, atau tim peninjau dari luar organisasi. Nah, diskusi tersebut juga harus mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan industri organisasi dalam kaitannya dengan pengalaman resensi atau review tim. Nah, ini merupakan perubahan yang signifikan pada standar audit internal. IIA menerbitkan nasihat praktik di semua standar. Untuk alasan eksternal, 2 nasihat praktik menguraikan persyaratan rinci untuk para pengulas, termasuk bahwa tim peninjau eksternal harus terdiri dari individu-individu yang kompeten dalam praktek profesional, audit internal, dan proses penilaian eksternal. Tahun 2007, persyaratan standar IIA diulas tentang kualitas jaminan independen yang merupakan perubahan besar untuk praktik audit internal. Selanjutnya yaitu standar audit 2009 New Intern atau 2009 standar audit internal baru. Pada bulan Januari 2008, IIA merilis versi draft standar IIA yang direvisi. Nah, rancangan perubahan ini telah melalui periode paparan rancangan dan dirilis pada bulan Januari 2009. Perubahan yang signifikan bahwa mereka merevisi semua persyaratan standar dari kata-kata yang menyatakan bahwa internal auditor merupakan keharusan internal. Nah, jadi perubahan yang signifikannya itu menggantikan kata sebaiknya atau should menjadi kata harus atau must. Nah, ini merupakan sebuah perubahan kecil namun berdampak sangat besar. Nah, bagian berikutnya menjelaskan semua standar IIA berdasarkan yang baru saja dirilis versi 2009. Karena selalu ada perubahan dan auditor internal harus selalu berkonsultasi melalui situs web IIA yaitu www.theiia.org atau orang gitu. Nah, untuk versi resmi standar saat ini. Nah, standar ini menetapkan aturan untuk semua aktivitas audit internal, apakah melakukan audit internal, melayani sebagai konsultan internal, atau mengelola keseluruhan fungsi audit internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi standar IIA. Versi saat ini, dari standar terdiri dari apa yang disebut standar atribut, standar kinerja, dan standar pelaksanaan. Standar atribut karakteristik perusahaan dan pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas dikompensasi dengan kinerja layanan ini dapat dievaluasi. Sementara atribut dan kinerja layanan standar berlaku untuk semua layanan audit internal. Standar pelaksanaan juga berlaku untuk tipe tertentu dari keterlibatan dan selanjutnya dibagi antara standar jaminan dan konsultasi kegiatan. Ini perpecahan mencerminkan fakta bahwa auditor internal kadang-kadang melakukan ketat pemeriksaan jaminan jenis proyek, seperti meninjau efektivitas pengendalian internal di beberapa daerah, dan melakukan pekerjaan terkait dengan konsultasi audit internal. Standar atribut diberi nomor di bagian sebagian dari jumlah 1000 serangkaian standar. Sementara standar kinerja diklasifikasikan dalam seri 2000. Standar pelaksanaan lanjut ditunjuk sebagai A untuk jaminan atau C untuk konsultasi, yang diselenggarakan di bawah masing-masing standar atribut dan kinerja ini. Bagian berikutnya menjelaskan atribut dan standar kinerja dalam beberapa detail, serta beberapa standar pelaksanaan deskriptif. Menyadari bahwa internal auditor mungkin akan diminta hanya untuk meninjau kontrol internal atau untuk bertindak lebih sebagai internal konsultan. Mungkin ada beberapa set standar pelaksanaan, satu set untuk setiap dari jenis utama dari kegiatan audit internal. Semua auditor internal harus mendapatkan salinan dari standar IIA dan mengembangkan pemahaman yang baik dari mereka. Pengetahuan tentang standar adalah persyaratan untuk semua auditor internal dan situs web IIA merupakan sumber resmi untuk standar audit internal.
Yang pertama, standar atribut audit internal. Standar atribut mengatasi kegiatan perusahaan dan individu melakukan kegiatan audit internal. Nomor dari ayat nomor 1000 sampai 13.000. Mereka mencakup bidang yang luas yang mendefinisikan atribut audit internal modern saat ini, serta dengan standar kinerja yang akan dibahas. Kita telah terdaftar dan diringkas standar ini, terdaftar oleh nomor standar ayat mereka. Yang pertama, 1000 berisi tujuan, otoritas, dan tanggung jawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus secara resmi didefinisikan dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan standar, dan disetujui oleh jajaran direktur. Standar pelaksanaan terpisah di sini menyatakan bahwa internal yang jaminan audit dan jasa konsultasi harus didefinisikan dalam Internal Audit Charter. Yang kedua, 1100 tentang kemerdekaan dan objektivitas. Kegiatan audit internal harus auditor independen dan internal harus objektif dalam melakukan kerja. Subbagian di bawah ini membahas pentingnya baik individu dan objektivitas organisasi serta kebutuhan untuk mengungkapkan penurunan nilai untuk independensi audit internal atau objektivitas. Yang ketiga, 1110 tentang organisasi kemerdekaan. Sementara standar IAE tidak menentukan bahwa audit internal harus melaporkan kepada komite audit. Yang melaporkan hubungan harus bebas dari campur tangan apapun dalam menentukan ruang lingkup audit internal, melakukan pekerjaan, dan mengkomunikasikan hasil. Yang selanjutnya 1120, individu objektivitas. Ini benar-benar mengulangi prinsip dasar internal auditing. Auditor internal harus memiliki sikap berisi memihak dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya 1130, impairment ke independence atau objektivitas. Jika kemerdekaan audit internal ini atau objektivitas terganggu pada fakta atau penampilan, rincian penurunan nilai harus diungkapkan sebagai bagian dari pekerjaan audit. Penurunan nilai tersebut bisa manajemen yang dikenakan atau satu, karena latar belakang atau lainnya keadaan sekitarnya internal auditor individual. Ada beberapa jaminan dan konsultasi atribut standar di sini, tapi satu merakup standar ini. Yang pertama, 1130A1 dan 2. Internal auditor harus menahan diri dari menilai operasi tertentu yang mereka sebelumnya bertanggung jawab. Yang kedua, 1130C1 dan 2. Internal auditor dapat memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan operasi yang mereka miliki tanggung jawab sebelumnya. Yang selanjutnya 1200 tentang profesien dan perawatan profesional. Keterlibatan harus dilakukan dengan kemampuan dan perawatan profesional. Ada yang penting diusulkan penerapan standar baru di sini. Yang pertama, 1210A1. Itu harus mendapatkan saran kompeten dan bantuan jika staf audit internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi lainnya. Diperlukan untuk melakukan semua atau sebagian dari pertunangan. Yang kedua, 1210A2. Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi indikator penipuan dan cara di mana dikelola oleh organisasi, tetapi tidak diharapkan untuk memiliki keahlian dari orang yang tanggung jawab utama adalah mendeteksi dan menyelidiki penipuan. Yang selanjutnya 1210A3. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup, informasi kunci risiko, teknologi, dan kontrol yang tersedia audit teknologis berbasis teknis untuk melakukan pekerjaan mereka tugaskan. Yang selanjutnya 1220, do professional care. Auditor internal harus menerapkan perawatan dan keterampilan. Diharapkan dari internal auditor cukup bijaksana dan kompeten. Karena profesional perawatan tidak berarti kesempurnaan. Standar audit internal ini benar-benar mengatakan bahwa auditor internal harus berhati-hati di awal dan melakukan audit internal. Yang pertama, dari poin-poin tersebut, tingkat pekerjaan mengatakan bahwa internal auditor misalnya harus melakukan yang memadai,
tingkat penyidikan dan penyajian sebelumnya hanya datang ke rekomendasi audit akhir. Yang pertama, 1220 A2, 1220 A3, dan yang selanjutnya 1300 tentang Quality Assurance dan program peningkatan. CIE harus mengembangkan dan mempertahankan jaminan kualitas dan perbaikan program yang mencakup semua aspek kegiatan audit internal dan terus-menerus memonitornya seefektivitas. Yang selanjutnya 1311, internal penelitian. Manajemen audit internal harus memiliki internal proses penilaian di tempat yang meliputi pemantauan yang sedang berlangsung kinerja, kegiatan audit internal, dan ulasan periodik dilakukan melalui penilaian diri atau orang lain dalam perusahaan dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit internal. Dan selanjutnya 1312, penilaian eksternal. Seperti dibahas sebelumnya, penilaian eksternal harus dilakukan setidaknya sekali setiap 5 tahun secara berkualitas independen pengulas atau meninjau tim dari luar organisasi. Yang standar yang kedua yaitu standar kinerja audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas terhadap layanan ini dapat diukur. Ada 6 standar kinerja diuraikan berikut. Kami meringkas standar di sini untuk menggambarkan proses audit internal. Yang pertama 2000 yaitu mengelola aktivitas audit internal. Yang kedua 2010 tentang perencanaan. Yang ketiga 2020 komunikasi dan persetujuan. Yang ketiga 2030 manajemen resource. 2040 kebijakan dan prosedur. 2050 koordinasi. 2060 pelaporan kepada manajemen senior dan dewan. 2100 sifat kerja. 2110 tata kelola. 2120 manajemen risiko. 2200 perencanaan penugasan. 2201 pertimbangan perencanaan. 2210 tujuan penugasan. Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan. 2210 A1, 2210 A2, 2210 A3, 2210 C1. 2220 tentang lingkup penugasan. Lingkup yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi tujuan penugasan. Yang pertama 2220 A1, 2220 A2, 2220 C1. 2230 tentang alokasi sumber daya penugasan. 2240 tentang program kerja penugasan. 2300 pelaksanaan penugasan. 2310 mengidentifikasi informasi. 2320 analisis dan evaluasi. 2330 pendokumentasian informasi. 2340 tentang supervisi penugasan. 2400 mengkomunikasikan hasil. 2420 kualitas komunikasi. 2421 kesalahan dan kelalaian. 2430 tentang penggunaan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. 2431 pengungkapan ketidaksesuaian. 2440 diseminasi hasil. 2500 memantau kemajuan. 2600 resolusi penerimaan manajemen senior terhadap risiko. Selanjutnya yaitu kode etika IAE. Tujuan kode etika IAE adalah untuk memperkenalkan budaya beretika untuk profesi audit internal. Kode etika IAE diterapkan baik kepada individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Institute of Internal Audit Code of Ethics terdiri dari 4 konsep. Yang pertama itu integritas. Internal auditor yang pertama harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
Yang kedua, harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal ataupun organisasi. Yang keempat, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Poin kedua yaitu objektivitas. Internal auditor yang pertama tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu penilaian mereka. Hubungan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu profesionalitas penilaian mereka. Yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui. Jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Poin ketiga yaitu kerahasiaan. Internal auditor yang pertama harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Yang kedua, tidak akan mengungkapkan informasi untuk keuntungan pribadi. Auditor internal menghargai nilai dari kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak akan mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang sesuai kecuali ada kewajiban hukum atau sudah profesional untuk melakukannya. Poin keempat, kompetensi. Internal auditor yang pertama hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Yang kedua, harus melakukan audit internal sesuai standar internasional praktik profesional audit internal. Yang ketiga, akan terus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Information System Audit and Control Association, disingkat ISACA, adalah perusahaan audit profesional yang mewakili auditor IT. ISACA beranggotakan spesialis audit IT dan kantor akuntan eksternal dengan ikatan keanggotaan yang sangat erat. Banyak dari anggota IIA yang menjadi anggota ISACA. Yang keduanya mewakili bagian penting dari komunitas audit internal. Anggota dan pemegang sertifikat ISACA wajib yang pertama mendukung pelaksanaan dan mendorong kepatuhan standar, prosedur, dan kontrol untuk sistem informasi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan objektivitas, profesional, serta sesuai dengan standar profesional dan praktik terbaik. 3. Sajikan dalam kepentingan stakeholder dengan cara yang sah, jujur, serta mempertahankan standar perilaku dan karakter, dan tidak terlibat dalam tindakan tidak terhormat untuk profesi. 4. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas mereka kecuali pengungkapan diperlukan oleh otoritas hukum. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. 5. Menjaga kompetensi di bidangnya masing-masing dan setuju untuk melakukan pekerjaan secara profesional. 6. Memberikan informasi sesuai hasil pekerjaan yang dilakukan, serta mengungkapkan semua fakta yang signifikan kepada mereka. Terakhir, mendukung pendidikan profesional dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang keamanan sistem informasi dan kontrol. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.